Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor petualangan asal Indonesia berjudul Kesurupan 2008. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali seorang ciwi yang meringki kesakitan berlumuran darah. Film pun dimulai. Scene pindah ke ospek di Universitas Tarumanegara. Para kating memanggil maba dengan sebutan bebek. Maya yang melihat Felina gak serius pun memanggilnya. Ia menyuruh menutup mata dan mengikatnya di pohon. Sampai nanti ospek selesai, baru lo gue lepas. Beberapa jam kemudian, Marik yang melihat keadaan Felina pun membebaskannya. Di perjalanan, Maya menyandung Felina dan memperingatkan. Sekali lagi lo kegiatan sama Marik, gue telanjangin lo. Felina turun tangga membawa banyak buku hingga tak sengaja menabrak Marik. Kenapa ngambil psikologi? Nggak tahu, ngalir aja kak. Ospek dilanjutkan di hutan kayu mati. Para kating menerangkan apa saja yang akan mereka lakukan di hutan itu. Namun Erna mengolok salah satu kating dengan sebutan, Woi! Ini ospek! Ia pun dipanggil maju dan dihukum angkat satu kaki. Para kating membagi maba ke dalam beberapa kelompok. Felina, Alin, Dea, dan Erna satu kelompok dengan Marik sebagai kating pendamping. Di tengah perjalanan, Marik merasa kesasar. Ia menghubungi teman-temannya lewat HT, namun sia-sia. Bosku, mendadak ada sinyal begini. Perjalanan dilanjutkan hingga mereka terperosok ke sebuah lubang. Kita di mana kak? Alin menemukan tengkorak dan malah memainkannya. Kembaliin ah. Sorry ya sayang, ada yang bawel. Mereka lanjut menjelajah dan Alin menemukan boneka. Lin, lo mau ngapain lagi sih? Sumpah keren abis. Dengan mudah mereka menebak itu adalah kuburan. Kuburan? Erna apaan sih? Marik menemukan akar pohon dan mereka menggunakannya untuk naik. Mau kembali ke tenda, mereka bertemu orang aneh yang menggendong seorang babi hutan. Mereka lewat begitu saja, babi hutan dilepas dan seketika berubah jadi manusia. Mereka nggak peduli dan langsung pergi. Malamnya, ospek dilanjutkan dengan jurit malam. Namun, Alin masih sibuk dengan boneka temuannya. Muka lo antik banget sih. Ia pun sampai disusulin Felina. Kita akan ikut bersama rombongan Marik. Di tengah gelapnya malam, Alin melihat seorang bapak tua, bocil ciwi, dan seorang ibu menari. Ternyata itu hanya halu. Beruntung ada Felina di situ. Mereka pun kembali ke rombongan dan perjalanan dilanjutkan. Di tenda, para kating menyusun rencana buat ospek besok pagi. Pokoknya seluruh peserta kita bangunin jam 5 subuh. Kita ajak air terjun ya. Sementara Alin masih sibuk dengan boneka temuannya. Sesuatu mendatangi tenda Alin hingga kemudian. Oh, setelah itu acara bebas. Tenda 13 kesurupan. Ternyata Alin yang kesurupan. Salah satu kating mencoba menyadarkan, namun ia juga ikut kesurupan. Marik dan Jojo berlari mencari bantuan. Mereka bertemu bapak baju hitam yang tadi. Bapak itu langsung datang ke tenda dan menolong Alin. Bersama bapak baju putih, mereka berusaha menyadarkan kesurupan itu. Dengan bedak dan minyak telon, Alin bisa disadarkan. Tak lama, kating yang ikut kesurupan juga kembali sadar. Lin, lo nggak apa-apa? Di rumah, ibunya Alin menerima pembantu baru bernama Ona. Mastur sebagai tukang kebun sembunyi di kolong meja sambil ngeliatin Ona. Alin pulang diantar Felina dan Marik. Felina menjelaskan
jika Alin habis kesurupan tadi malam. Tapi kamu nggak apa-apa kan sekarang sayang? Gak apa-apa, Mama, paling cuma demam. Felina menemani Alin di kamarnya hingga si Mama datang dan Felina keluar. Malamnya, Alin melihat ayunan bergerak sendiri lewat jendela. Mastur mendatanginya untuk memberitahu jika makan malam udah siap. Serius amat, Nong? Kayak nonton bioskop? Ternyata ada seseorang yang menggerakkan ayunan itu. Ospek selesai, para kating beres-beres. Maya mengajak Marik pulang bareng, namun Marik menolak dan malah membantu Felina yang membereskan tenda. Nggak usah dibantuin, Kak. Ospek udah kelar. Jangan panggil aku Kak lagi. Panggil Marik. Malam hari, Alin bobok cantik, namun selimutnya bergerak sendiri. Ia terbangun tiba-tiba figura foto bergerak sendiri, begitupun dengan dipannya. Ona setrika, sedangkan Mastur memikirkan cara bagaimana agar ia bisa mengintip. Tiba-tiba ia langsung ke kamar Alin. Ia langsung masuk dan melihat keadaan Alin yang kelusek-kelusek sendiri di ranjangnya. Tak lama Ona datang. Mastur menyuruhnya menjaga Alin. Alin pun bangun dengan keadaan kesurupan. Ona keluar dan tak sengaja menabrak Mastur. Mamanya Alin datang. Mastur memberitahu jika Alin kesurupan, namun ketika dicek, Alin udah bobok cantik. Paginya, Alin dan Felina berbincang di kantin kampus. Felina cerita jika ia menunggu Marik menembaknya. Jika hal itu terjadi, maka ia langsung menerimanya tanpa syarat. Tapi menurut lo, Marik punya feeling kan sama gue? Lo nggak takut kalau ternyata dia leboy kayak mantan lo? Malamnya, Felina menginap di rumah Alin. Mereka bobok bareng. Di tengah malam, Felina meminta Alin menemaninya ke kamar mandi. Tiba-tiba, setan yang merasuki Alin berganti suara. Jangan ambil anakku. Felina berniat kabur, namun Alin mencekiknya. Beruntung, semua penghuni rumah datang menolong. Atas kejadian ini, Erna menyarankan memanggil orang pinter. Ona ketakutan di kamarnya. Mastur yang penasaran pun mengambil bor dan melubangi tembok di kamar Ona. Bukan main, mulus bener buah melon. Ternyata itu hanya poster. Aduh. Mamanya Alin memanggil Mbak Joyo. Beliau langsung memeriksa keadaan Alin. Mbak Joyo mencoba berkomunikasi dengan setan yang merasuki tubuh Alin. Ternyata setan itu adalah penunggu hutan kayu mati bernama Isarwanaan Madirga. Mbah Joyo pun menyuruh semuanya keluar kecuali Mastur. Mastur yang ketakutan pun ngeles dengan 1000 alasan. Kalau saya pada kotor semua, tinggal... Kalau kamu menolak, jin itu akan masuk ke dalam kolor kamu. Mbah Joyo meminta sebuah kendi. Nggak pakai lama, Mastur datang membawa kendi. Pengobatan dimulai. Tiba-tiba, ikatan terlepas sendiri dan serangan terus berlanjut dengan nada suara yang berbeda-beda. Wajah Alin pun ikut berubah-ubah. Mbah Joyo mengeluarkan setan di tubuh Alin dan mengurungnya di dalam kendi. Tiba-tiba Alin bangkit dan menyerang Mbah Joyo. Aku adalah ini dari kejutan setan. Mendengar keributan, Marik mendobrak pintu dan mereka masuk. Mbah Joyo udah lemas dan tak sanggup lagi mengobati Alin. Saya menyerah. Mamanya Alin bersama Ona pamit ke Mastur jika ia akan ke Bogor untuk mencari orang pinter. Kamu jagain Alin ya? Hah? Tubuh Alin diikat sedangkan Mastur tidur. Ia terganggu oleh jendela yang membuka sendiri. Tiba-tiba terdengar suara dan setan-setan berdatangan. Mastur kabur, beruntung ada Marik dan Felina. Mereka masuk lagi untuk ngecek.
tapi nggak ada apa-apa. Mastur pun menyerahkan Alin kepada mereka. Di sisi lain, Marik masih nggak percaya jika Alin kerasukan roh. Kemarin juga Mbak Joyo bilang kan kalau ada 3 roh dalam tubuhnya Alin. Marik membuat kopi. Karena merasa bersalah, Felina meminta maaf. Tadi aku nggak mau marah sama kamu. Ketegangan berubah karena ada tikus. Mereka adu jikong dan berhenti karena diliatin Mastur. Mereka datang ke kamar Alin, namun si Alin udah hilang. Ternyata Alin jalan sendirian di tengah malam. Ia disapa rombongan pemuda yang mau kelabing. Ikutan yuk, di sini ada tempat kok. Yuk. Mamanya Alin datang membawa dukun bernama Mak Piah. Mau masuk, Mastur mengabarkan jika Non Alin hilang. Alin sampai di klub malam. Tak lama jalan, ia diajakin joget pria botak. Mamanya Alin ngecek ke kamarnya Alin. Nggak pakai lama, Mak Piah menerawang keberadaan Alin. Dia bersama roh itu. Alin duduk di bar di samping pria tak dikenal. Ia diberi minuman dan tentu saja diajak jalan. Mereka menyewa hotel untuk kemudian beradu gabrut. Tiba-tiba terdengar suara aneh. Bener gak? Alin langsung kayang dan kesurupan. Si pria mau keluar tapi pintu terkunci. Lampu mati dan beberapa setan udah hadir. Pria itu pun dieksekusi bersama dan Alin pergi begitu saja. Mak Pia mengatakan yang merasuki tubuh Alin adalah Ki Sarwana Armadirga dan 3 setan yang muncul tadi adalah peliharaannya Ki Sarwana Armadirga. Hal ini disebabkan karena bentuk tulang iga Alin berbeda dari yang lain. Jarak tulang iga Alin lebih lebar dari yang lainnya. Marik dan Felina mencari Alin. Namun Marik berhenti di tengah jalan karena mereka udah keliling selama 2 jam, namun hasilnya nihil. Felina pun marah-marah. Kita harus tetap cari Alin. Mau cari kemana? Ya nggak tahu. Tak lama ia merasa bersalah dan minta maaf. Mereka berkumpul lagi di rumah Alin. Mereka ke kamar Alin. Mak Pia memberikan minuman untuk mengantisipasi kesurupan. Esoknya Alin lebih tenang. Felina pun cerita jika ia habis jadian dengan Marik. Dangdut banget sih lo. Kebersamaan mereka bubar karena ada Maya dan kawan-kawan. Alin ke toilet dan dilabrak Maya. Ia meminta agar Alin berbicara ke Felina untuk menjauhi Marik. Tiba-tiba beruntung Felina datang melerai mereka. Di kamar, Felina diikat lagi. Mastur pun ditugaskan menjaganya. Marik dan Felina datang ke rumah Alin karena Felina yakin jika semua ini disebabkan boneka yang ditemukan Alin. Mereka masuk ke kamar Alin. Mastur pun menyerahkan Alin kepada mereka. Mastur ke kamarnya dan menemukan boneka Alin di lemarinya. Sementara Felina dan Marik menggeledah kamar Alin mencari boneka itu. Mereka keluar dan melihat Mastur bermain dengan bonekanya Alin. Itu bonekanya Alin dari kuburan. Hah? Mastur memberikan bonekanya dan Felina langsung membakarnya. Apa sih? Di kamar, Alin menari-nari sendiri. Mereka menangkap Alin dan mengikatnya kembali. Mereka ngecek bonekanya dan tentu saja udah hilang. Beberapa hari kemudian, Felina datang lagi ke rumah Alin. Tiba-tiba lampu mati sendiri. Alin bangun. Ternyata boneka itu kembali lagi. Alin memainkan boneka itu dengan keadaan kesurupan. Teman kamu saya pinjem. Felina mengambil boneka itu, tentu saja dicegah Alin. Mamanya Alin yang mendengar keributan pun datang. Mereka masuk, namun Alin dan Felina masing-masing terkapar. Felina menceritakan ke Mak Piah tentang boneka yang ditemukan Alin.
Kalian harus bawa Alin ke tempat asal menemukan boneka ini. Mereka kembali ke hutan kayu mati dan bertemu babi hutan yang kemudian berubah menjadi bapak berpakaian hitam di scene awal. Kita harus ke kuburan yang ada di tengah hutan ini. Kita harus balikin boneka yang diambil sama teman saya. Bapak itu mengajak mereka ke gubuknya. Si bapak berkata, boneka itu harus dikembalikan tepat di malam bulan purnama. Mereka harus berjalan terus ke utara. Jika sampai matahari terbit boneka belum dikembalikan, maka Alin akan kesurupan selamanya. Di tengah jalan, Felina melihat ada bocil yang mengakibatkan ia terpisah dengan rombongan. Marik dan Alin mencarinya. Tiba-tiba Alin menghilang dan digantikan seorang ciwi lain. Alin muncul lagi. Anehnya, di saat seperti ini Alin mengungkapkan perasaannya kepada Marik. Gue udah lama suka sama lo. Hah? Ternyata Alin bersama Felina. Alin yang bersama Marik menunjukkan wujud aslinya. Beruntung setan itu udah pergi. Tak lama Felina dan Alin datang. Mereka melanjutkan perjalanan dan tak lama mereka udah sampai di kuburannya. Boneka dikembalikan dan mereka segera keluar. Mereka kembali ke gubuk. Alin sadar dari pingsannya. Mulai sekarang gak ada lagi yang bakalan gangguin lo. Alin dan Felina pelukan. Tiba-tiba Alin kesurupan lagi. Babi hutan datang dan ternyata bapak berpakaian hitam tadi adalah Ki Sarwana Armadirga. Alin pun kesurupan untuk selamanya dan mereka dieksekusi di gubuk itu. Film pun berakhir. Oke, film ini mendapat 4,2 dari IMDb. Untuk rating versi saya bernilai 6,0. Sampai di sini rangkum film Kesurupan 2008 dan see you next video.